Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Solasi Barbershop. Langsung saja, di video ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat low burst fade. Jadi burst fade-nya itu yang polanya rendah ya. Atau mungkin ada yang bilang 2 jari tapi burst fade. Tanpa berlama-lama, kita lanjutkan untuk step yang pertama kali ini. Di sini saya menggunakan guard nomor 2 dengan levernya di lever close. Karena kita membuatnya itu yang burst fade-nya di pola rendah, jadi gosok naiknya itu hanya sekitar 2 jari saja. Buat polanya itu seperti melingkari di telinga. Buat sebaik mungkin di sini karena rambut customer saya itu before-nya itu masih seperti ini. Jadi kemarin tuh customer saya ini cukurannya itu bukan burst fade tapi taper fade, dan yang nyukur bukan saya sih tapi teman saya. Nah, kalau mau dibikin burst fade harusnya ini belum maksimal. Jadi maklum kalau hasilnya itu belum maksimal. Dan ada satu permasalahan lagi di sini, tumbuh rambutnya itu terlalu di atas telinga. Jadi kalau dibikin fade itu kalau pola rendah itu kurang maksimal juga, dan tulang kepalanya di bagian belakang telinga tapi yang area bawah itu masuk ke dalam, dan itu juga mempengaruhi untuk hasil akhir dari potongan burst fade ini. Malah ngerti. Nek kelas 11 kan wis anu toh gitu itu kan. Soalnya kan lagi pertama sekolah gitu. Nah, kita lanjut di bagian sisi kiri. Di sini sama seperti bagian sisi kanannya tadi. Kita buat pola menggunakan guard 2, masih dengan guard 2, levernya lever close. Di sini seperti tadi juga melingkari telinga, dan kalian bisa lihat bagaimana bentuk tulang kepalanya customer saya itu. Coba kalian nilai sendiri, karena di bagian tengkuk atau bisa dibilang nape itu tulang customer saya kali ini itu agak masuk ke dalam. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalian juga harus memperhatikan sebelum kalian itu memberikan rekomendasi kepada customer kalian cocok apa enggak dibikin model burst fade. Salah satunya kalian harus mempertimbangkan bentuk kepala, bentuk tulang kepala yang ada pada customer kalian. Oke. Pemutihan jeneng kayak ekonomi. Nah, lanjut kita ke step berikutnya. Di sini saya menggunakan guard nomor 1 dengan levernya itu lever close juga. Saya gosok naik sampai mendekati area baseline guard nomor 2 tadi. Dan gosoknya itu pelan-pelan, jangan membuat garis baru. Nah, jangan lupa buat kalian yang suka seperti ini, seperti video-video saya ini, jangan lupa buat support dengan cara subscribe, like, komen, ataupun share, supaya saya lebih konsisten lagi untuk membuat video tutorial seperti ini. Kita lanjut di area sebelah kiri, sama masih menggunakan guard nomor 1 dengan lever close. Gosok naik hingga hampir menyentuh baseline guard nomor 2. Perlahan-lahan saja, tidak usah terburu-buru. Sedikit demi sedikit, yang penting apa nih? Kita lanjut lagi. Di sini saya menggunakan trimmer sejuta barber. Kalian tahu ini mereknya apa? Kemungkinan besar pasti tahu, jadi boleh komen di bawah kalian kalau tahu ini trimmer merek apa dan jenis serinya yang berapa. Di sini kita menggunakan trimmer ini untuk membuat guideline atau garis petunjuk, dan guideline-nya itu jangan terlalu tinggi dan seperti melingkari telinga. Lakukan pembuatan guideline itu sedikit demi sedikit.
Nah, di sini kita haluskan bagian bawah trimmer, bagian bawah catland menggunakan shaver. Nah, di sini saya menggunakan shaver merek Wimax. Saya tidak di endorse. Kalau ada yang mau endorse boleh banget. Endorse kreator kecil seperti ini boleh banget. Kita lanjut untuk menghilangkan garis. Oke. Di sini saya menggunakan guard nomor setengah atau 0,5. Di sini saya gosok naik. Saya tekan di area garisnya itu. Lalu semakin ke atas semakin mengambang. Jadi kalian harus mempunyai feeling yang cukup baik di part atau step yang kali ini. Tidak usah terburu-buru. Yang penting perlahan-lahan supaya hasilnya lebih maksimal. Dan biasanya saya itu kalau membuat fade, entah itu burst fade, low fade, atau fade lainnya, kalau nemu tulang kepala yang tidak rata di sini, biasanya saya itu lebih suka hanya menggunakan sudut blade-nya saja. Jadi area yang cekung atau area tulang yang masuk itu bisa terambil dengan maksimal. Dan seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya itu, kalian itu harus tidak terpaku pada tutorial, harus improve cara kalian sendiri supaya lebih enak untuk kalian membuat syukuran apapun itu, supaya bisa lebih enak dengan cara kalian sendiri. Kuwi mbiyene kerjane nganu barber susuan kono. Tapi entek kontrak. Terus aku kan golek kanca. Nah, di sini kan masih belum hilang kan garisnya itu. Kita menggunakan 0 clipper tanpa nomor atau tanpa sepatu atau tanpa kuat. Kalau di sini biasanya saya itu langsung menggunakan 0 clipper lever close, tapi lebih aman lagi kalau kalian itu pakai 0 clipper lever open dulu. Pakai lever open dulu kan, sedikit demi sedikit. Kalau masih ada garisnya kalian naikin ke lever yang setengah atau half atau middle. Kalau masih ada garisnya baru di lever close. Tapi berhubung saya itu mungkin saya udah nemuin cara saya sendiri ya. Ya itu yang seperti saya bilang, kalian harus menemukan cara kalian sendiri bagaimana yang enak. Dan di sini saya itu enaknya langsung menggunakan lever close dengan catatan saya hanya menggunakan sudut blade-nya saja, jadi tidak menimbulkan garis. Kalau kalian tidak menggunakan sudut blade-nya saja, itu kemungkinan besar beresiko dan malah bikin pitak. Jadinya fade-nya itu kurang maksimal. Oke, kalian harus lakukan step yang di bagian ini itu harus sedetail mungkin dan sehati-hati mungkin supaya tidak menjadi pitak dan customer kalian itu nggak kecewa, jadi tetap mau balik lagi. Untuk bagian yang sebelah atau samping kiri ini sama seperti yang tadi yang saya bilang tadi. Di sini masih sama menggunakan trimmer yang sama tadi, dan caranya juga masih sama seperti melingkari telinga. Sedikit demi sedikit haluskan bagian bawah, jangan terburu-buru. Pastikan tidak ada sisa rambut yang tersisa lagi. Lanjut masih seperti di samping yang sebelah kanan tadi, kita menggunakan shaver agar lebih halus lagi. Di bagian bawah trimmer, di sini masih menggunakan shaver Wimax juga. Pokoknya kalian ikuti saja, tapi jangan terpaku. Nah, di part yang seperti ini, di bagian yang ini masih sama seperti di bagian samping sebelah kanan.
Di sini saya juga masih menggunakan garis setengah, langsung gosok naik dengan harapan menghilangkan garis. Trimmer gosok naik, ditekan di area garisnya saja, semakin naik semakin mengambang. Dan jangan lupa untuk di area yang tulang masuk itu gunakan sudut blade-nya saja. Gosok perlahan naik, ikuti seperti cara saya yang di bagian samping sebelah kanan tadi juga. Lanjut lagi untuk menghilangkan garis. Di sini saya juga masih menggunakan 0 clipper lever open lagi. 0 clipper lever close. Dengan catatan saya hanya menggunakan sudut blade-nya saja. Tapi untuk kalian, saran saya seperti tadi saja. Gunakan lever open dulu. Kalau masih ada garisnya, naikkan menjadi lever middle atau half. Kalau masih ada garisnya lagi, gunakan lever close. Kalian harus tidak terpaku dengan tutorial. Sudah saya katakan, saya informasikan, saya pokoknya beritahu kalian itu jangan terpaku pada tutorial seperti ini, entah yang saya bikin seperti ini atau tutorial yang lainnya. Tapi kalian itu harus menemukan cara kalian sendiri dengan mengimprovisasi dari cara orang lain. Karena saya kan dulu juga pernah kursus, tapi kalau dibandingkan dengan pelajaran yang ada di kursusan saya menurut saya juga itu tidak terpaku pada step yang saya pelajari di kursusan dulu. Jadi apa yang menurut kalian enak tapi hasilnya maksimal itu lanjutkan saja. Mas Uwe kan rawani ngomong aslinya ya ra gelem. Aslinya ya wata. Nah, di sini lanjut menggunakan clipper overcomb. Dengan overcomb andalan saya itu lebih sering sekarang itu menggunakan sisir yang nyisirnya ke bawah, bukan yang ke atas. Biasanya kan overcomb itu disisir dari bawah ke atas. Kalau saya itu sekarang lebih suka dari atas ke bawah, kadang juga dari bawah ke atas untuk detailing. Tapi menurut saya ini pandangan saya ya, lebih enakan dari atas ke bawah, dengan catatan tangan kalian itu harus tidak tremor, karena salah-salah malah nanti terlalu dalam mengambilnya, jadi sudut kemiringannya itu masih terlalu lurus. Nah, di sini di bagian belakang juga saya rapikan, saya overcomb, karena kemarin kan cukurannya itu bukan burst fade, jadi mungkin kurang maksimal. Dan ini bagian belakangnya itu juga di area hairline-nya itu juga tidak rata. Nanti bagian belakang itu kalau dibikin lancip juga kurang maksimal menurut saya. Nah, di sini juga di area samping sebelah kiri masih menggunakan overcomb andalan, yaitu menggunakan sisir dari atas ke bawah. Nah, lanjut di bagian step berikutnya. Di sini step outline. Dan kalian kalau bikin outline jangan terlalu dalam, karena nanti tumbuhnya setelah dicukur itu jadinya kurang maksimal. Jadi mungkin 1-2 mili saja dari rambutnya itu. Nah, ini yang saya maksud, hairline yang belakang itu tidak rata, jadi ada lubang-lubangnya itu, dan tumbuh rambutnya itu kurang rata. Jadi kalau dibikin lancip itu masih ada terlihat yang bolong gitu loh, jadi kurang maksimal. Seperti yang ini, jadi masih bolong gitu loh, kalian pasti tahu kan, jadi agak kurang maksimal gitu loh. Kecuali kalau tadi sebelumnya
masih ada rambutnya yang lumayan panjang, jadi bisa ditutupin pakai rambut. Tapi kalau kemarin tadi kan sebelum dicukur itu rambutnya emang masih pendek, kalau bagian bawahnya itu, bagian belakang maksud saya, jadi masih kurang maksimal kalau dibikin cukuran burst fade. Nah, supaya lebih maksimal lagi gradasinya atau fade-nya itu tambah ngeblur lagi, kalian tambahkan scissor atau bacanya apa sih, skisor gunting. Skisor itu gunting, detailing menggunakan thinning scissor atau gunting penipis atau gunting sasak. Nah, kalian ambil area yang masih hitam menggunakan sisir detailing sedikit demi sedikit. Pokoknya yang masih hitam itu kalian hajar menggunakan scissor, thinning scissor, gunting penipis. Hati-hati saja, pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Nah, di sini saya ambil dengan berbagai cara pegangnya ya. Apa sih? Pokoknya seperti ini cara pegangnya. Kadang vertikal atau horizontal. Pokoknya tujuannya itu mengambil area yang masih menggumpal atau masih yang area masih hitamnya, kita tipiskan di area yang masih menggumpal dan hitam itu. Lakukan perlahan-lahan saja, tidak terburu-buru. Oke, cukup segini, sudah selesai tutorial yang saya buat untuk membuat cukuran low burst fade atau burst fade 2 jari ini, burst fade yang polanya rendah. Semoga video ini membantu kalian yang masih agak bingung untuk membuat cukuran low burst fade. Tapi seperti yang saya bilang, jangan terpaku pada tutorial. Kalian harus menemukan cara kalian sendiri. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau apapun itu. Di sini hanya pure saya sharing cara saya, bagaimana saya itu membuat cukuran burst fade yang dengan pola rendah ini. Kalau kalian mau mengikuti boleh, kalaupun tidak juga tidak apa-apa, karena hasil itu ditentukan dari cara kalian sendiri, bukan dari cara orang lain. Semoga kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di video berikutnya.